Jadi somben iku bakale wong ning mahsyar iku bingung kabeh pingin oleh syafaate para nabi. Pertama wong-wong iku budal ning gone Nabi Adam, njaluk syafaate Nabi Adam. Nabi Adam tolong syafaati. Kita niki pun wis kangelan kabeh ning mahsyar iku wis keringetan, wis den hisab urung dosa-dosane sik isek bidi hisab, terus panase ra ukur lan sak liya-liyane. Njaluk syafaate Nabi Adam. Nabi Adam rumangsa duwe salah ning gone Gusti Allah. Nabi Adam biyene pernah mangan buah khuldi. Akhirnya dikon ning gone nabi liyane terus kabeh nabi ku nolak mergo rumangsa duweni salah ning gone pangeran. Akhirnya sampai ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sing iso nyafaati ning gone mahsyar niku cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu semua menunjukkan suatu keistimewaan atau suatu keutamaan dari menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki syafaatul utma, syafaat di mana nanti kita itu akan dipercepat di dalam hisab. Jadi di mahsyar itu enggak terlalu lama, karena syafaatnya Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad enggak mensyafaati, maka kita akan sangat lama sekali di mahsyar. Di mahsyar itu sebelum kita masuk surga dan juga sebelum masuk neraka, itu di sana semua orang itu merasa sedih, merasa bingung karena dia nggak tahu apakah dia akan masuk surga atau tidak. Gampangannya gini, kalau Anda itu mau UAN atau mau ujian kenaikan sekolah, sebelum Anda tahu Anda lulus, Anda kan pasti bingung, mikir, oh nanti saya lulus enggak, saya nanti lulus enggak. Ya di mahsyar itu juga kayak gitu. Orang itu bingung, dia itu nanti mereka masuk surga atau enggak. Sampai di dalam hadis lain kan dikatakan bahwa orang ketika mahsyar nanti akan dihidupkan, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan telanjang. Sampai-sampai Siti Aisyah bertanya, loh Rasul, kalau seumpama orang telanjang nanti enggak sama lihat laki-laki perempuan lihat itunya? itu dijawab sama Rasul, semua orang nanti itu sibuk dengan dirinya masing-masing, sibuk dengan dirinya apakah dia itu selamat atau dia itu akan masuk neraka. Kayak orang sakit itu makanan enak seperti apapun nggak akan merasa enak. Begitu pula nanti di mahsyar, walaupun semua orang itu telanjang, ya nggak akan punya keinginan untuk melihat itu dan itu nggak ada. Habu lunga sapa sira kabeh ila Isa maring Nabi Isa. Lah hadis iki yo padha maknane karo hadis sing ngarep-ngarepe. Nyeritano tentang keadaan ning gone mahsyar. Manusa iku ning mahsyar iku bakale pingin oleh syafaat, pingin piye carane hisab iku cepet. Nek hisab cepet mongko wong iso langsung mlebu surga atau mlebu neraka. Ben cepet roh sakjane nggonku iku ning surga atau ning neraka. Wong ku bingung kabeh akhire mara ning gone Nabi Adam. Njaluk petuk Nabi Adam, njaluk ning gone Nabi Adam kan bapake manusa kabeh. Pak, bapak gampangane ngono. Mbok yo jenengan iku bukakno pintu surga ben awak dhewe iki iso mlebu surga. Nabi Adam pas dijaluki ngono ki langsung jawab, "Lho, gak yo sing dadekno awakmu, sing dadekno manusa iku metu ka surga iku kesalahanku dhewe. Aku mbiyen pernah mangan buah khuldi. Lah sebab mangan buah khuldi, sebab saya makan buah khuldi, akhirnya saya dikeluarkan dari surga. Yang mana dengan dikeluarkannya saya dari surga, maka semua keturunan saya juga berada di dunia. Saya itu enggak punya hak untuk memberikan syafaat kalian. Coba pergi ke Nabi Ibrahim. Khalilullah. Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, Nabi Ibrahim juga dimintai hal yang sama. Nabi Ibrahim, cobalah percepat hisab ini, coba syafaati kita agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat hisab sehingga kita itu dapat masuk surga, sehingga kita tidak terus-menerus berada di hisab, berada di mahsyar. Nabi Ibrahim juga bilang, "Oh enggak, saya enggak bisa untuk memberikan syafaat karena saya dulu pernah gini dan gitu." Di hadis atasnya itu disebutkan wa dzakara qawluhu fil kaukab. Di Al-Qur'an itu kan ada
falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu ada di Al-Qur'an. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Itu ada di Al-Qur'an. Jadi Nabi Ibrahim itu merasa dia bersalah karena dulu dia pernah bilang falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Dia pernah bilang qala hadza rabbi. Pada saat malam itu tiba, Nabi Ibrahim melihat kaukab, bintang, melihat bintang. Pas melihat bintang-bintang, Nabi Ibrahim beranggapan bahwa itu adalah qala hadza rabbi, itu adalah Tuhan saya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ternyata malam itu kan enggak selamanya. Malam nanti kan juga berganti siang. Dan nanti ketika telah berganti siang, bintang-bintang juga ikut hilang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Saya itu enggak suka hal-hal yang hilang. Masa Tuhan, andaikan bintang itu Tuhan, maka enggak mungkin bintang itu hilang. Harusnya bintang ya tetap ada di langit terus kalau benar bintang itu Tuhan. Nah, gara-gara perkataan itu Nabi Ibrahim merasa dirinya itu bersalah, merasa dirinya bersalah sehingga enggak punya hak untuk memberi syafaat di hari atau di mahsyar, di yaumil kiamat. Terus Nabi Ibrahim karena sudah merasa bersalah, Nabi Ibrahim bilang ke manusia, wis awakmu saiki njaluk syafaat ning gone Nabi. Siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa yang pernah di kalimullah itu pernah dibicarai Gusti Allah, pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika datang ke Nabi Musa sama meminta hal yang sama. Nabi Musa, tolong beri kami syafaat agar nanti kami bisa cepat masuk surga, agar keputusan itu segera turun dari Gusti Allah, kita masuk neraka atau masuk surga. Nabi Musa juga merasa dirinya pernah bersalah kepada Allah, yaitu ketika Nabi Musa nggak sengaja membunuh kaumnya Fir'aun. Ya, kan pernah ada itu konflik antara kaum Bani Israel dengan pengikutnya Fir'aun. Kaumnya Nabi Musa itu minta tolong pada Nabi Musa, akhirnya sama Nabi Musa dipukul. Pengikutnya Fir'aun itu dipukul. Nah, karena Nabi Musa ini orangnya kuat, ya sangat kuat, mati. Orang yang dipukul itu mati. Nabi Musa nggak punya niat membunuh ya, cuma niat untuk melindungi kaumnya yang didolimi oleh pengikutnya Fir'aun. Nah, dari situ Nabi Musa juga merasa, saya ini nggak punya hak untuk memberikan kalian syafaat, saya nggak punya hak. Coba kamu pergi ke Nabi Isa. Idhabu lunga sira kabeh ila Isa maring Nabi Isa kalimatillahi kalimai Gusti Allah wa ruhillah fayaqulu mongko ngucap sapa Isa Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam lastu ora ono sapa ingsun bisa bidzalika iku kelawan wong kang haki syafaat. Fayatuna mongko nekani sapa manusa Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu mongko jumeneng sapa Nabi Muhammad. Fayudzanu mongko den idini lahu kedua Nabi Muhammad. Wa tursalulan den utus sapa al-amanatu amanah war rahimu lan kasih sayang. Fatakumani mongko jumeneng karone, fatakumani mongko jumeneng amanat lan rahim. Janabate syirati ing pinggire syirat. Janabate syirati ing pinggire syirat yaminan arah tengen wa shimalan arah kiwa. Fayamurru mongko lewat sapa awalukum awale sira kabeh. Sapa awalukum awale sira kabeh kalbarki kaya dene kilat. Dan tadi setelah orang-orang itu ke Nabi Musa terus ke Nabi Isa. Ke Nabi Isa minta syafaat, Nabi Isa juga merasa tidak memiliki hak untuk memberi syafaat. Akhirnya orang-orang pergi ke Nabi Muhammad minta syafaat. Nabi Muhammad ketika dimintai syafaat, Nabi Muhammad langsung pergi ke tahtal arsy. Di hadis yang sebelumnya tadi kan tahtal arsy. Nabi Muhammad pergi ke bawah arsy. Di bawah arsy beliau sujud meminta Allah untuk segera memberikan syafaat kepada umatnya dan juga semua manusia. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad
diberi syafaat oleh Gusti Allah, diberi hak untuk memberi syafaatul idmah. Akhirnya orang-orang setelah diberi syafaat oleh Nabi Muhammad itu barulah mereka dapat masuk surga. Fayamurru maka lewat sapa awalukum kawitane sira kabeh kalbarki kaya dene kilat. Dan nanti orang masuk surga itu bermacam-macam keadaannya. Ada yang seperti kalbarki, seperti kilat. Dalam artian orang ketika melewati syirat itu jalan nanti untuk menuju surga yang katanya itu sangat kecil. Ketika melewati syiratul mustaqim itu nanti ada yang sangat cepat kayak kilat. Jadi sak kedepan gampangannya lah. Kilat itu gimana? Kilat kan kalau Anda melihat hujan terus di sana ada kilat, Anda kan melihat cahaya baru suara, ya enggak? Cahaya dulu baru suara. Berarti kilat itu kecepatannya lebih cepat daripada suara. Jadi cepat banget. Ya, kalau Anda belajar sains juga, hal yang tercepat di alam semesta masih tetap cahaya. Kilat itu apa? Kilat ya gampangnya kecepatan cahaya. Orang itu sangat cepat sekali, langsung masuk, seretan langsung masuk surga. Ada yang seperti kalbargi, seperti kilat. Qala kultu ngucap sapa ingsun bi abi kelawan bapak ingsun anta panjenengan wa ummi lan ibu ingsun ayu sayen endine suwi-wiji kamaril barki kaya dene lewatane kilat. Qala ngucap sapa Kanjeng Nabi alam taro ana toh ningali sapa sira ilal barki maling kilat kaifa yamurru piye mlakune kaifa yamurru piye mlakune kilat wa yarjiulan lan baline kilat fitor faten ing dalem sak kedepan fitor fati ayan ing dalem sak kedepane moto summa kamarir rihi nuli kaya mlakune angin. Nah nanti orang itu juga ada yang masuk surga ketika melewati sirat kayak angin ketika bertiup. Angin itu juga cepat loh ya. Angin itu juga cepat, tapi masih jauh. Kecepatannya masih di bawah kecepatan kilat atau kecepatan cahaya. Intinya ini masih cepat. Kilat itu paling cepat, terus nanti angin. Ada yang orang itu masuk surga kayak angin, jadi cepat juga. Summa kamarit toyri nuli koyo lewate manuk. Wasadir rijali lan mlayune wong lanang tajri lumaku bihim kelawan rijal apa akmaluhum pira-pira amale rijal. Orang nanti itu bisa masuk surga cepat atau enggak itu tergantung amalnya. Kalau amalnya nek wong iku ning donya sering nglakoni keapian ya bakal cepet. Tapi nek wong iku kok sering nglakoni elek, sering ninggal salat, gampangane sing paling pokok iku ya rukun iman, rukun Islam iku lah. Salat, poso, zakat. Nek wis seringane ninggal ngono kuwi bakal ya suwe, mlebu surgane mesti suwe. Iso-iso wae ceblok ning neraka sik lagi mlebu surga. Intine kabeh iku nggih tergantung amale awak dhewe. Nek amalmu apik kowe iso cepet, nek amalmu elek kowe yo bakale suwe, bakale berangkang ning gone Shiratal Mustaqim. Wa nabiyuhum hale utawi nabi sira kabeh kok iman iku jumeneng ala sirati ing atase sirat yaqulu ngucap sapa nabiyukum Rabbi pangeran ingsun salim slametono panjenengan hatta takjiza sehingga orang mampu apa amalul ibadi pira-pira amale kaula hatta yajia sehingga teko sapa rajul wong lanang falastati umangka ora mampu sapa rajul asaira ing lumaku illa zafan kejaba brangkang. Nah, nanti kalau amalnya itu sedikit maka nanti dia lewat di Shiratal Mustaqim itu dengan cara berangkang. Apa? Berangkang bahasa Indonesianya wis berangkang lah. Qala
Kala ngucap sapa Kanjeng Nabi, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa fi hafatis sirati lan iku ing dalem pinggirane sirat, wa fi hafatis sirati lan iku ing dalem pinggir lorone sirat, kalalipun utawi pira-pira wesi, mu'allaqatun kang den gumantungake, makmuratun kang den perintah bi akhdiman kelawan ngalap wong, umirat kang den perintah apa kalalip bihi kelawan man. Famakdusun mongko utawi wong kang suwek daginge, najin kang slamet. Wa makdusun lan wong kang ceblok finnari ing dalem neraka. Walladhi temidat nafsu Abi Hurairah kang utawi jiwane Abi Hurairah biadi ku ing dalem kuasane alladhi inna qa'ra jahannama sak temene paling ngisore jahanam, inna qa'ra jahannama sak temene paling ngisore jahanam, lasab una kharifan iku nyekti 70 tahun. Lang nek wong wis ceblok ning neraka iku ya bakale lara kabeh disiksa. Soale neraka paling bawah ini kata Abu Hurairah bersumpah walladzi nafsu Abu Hurairah biyadi inna qara jahannam lasabuna kharifan. Jahanam itu nanti kalau seumpama ada benda dijatuhkan dari Shiratal Mustaqim sampai ke paling dasar, itu sampai dasar jahanam selama waktu 70 tahun. 70 tahun. Ini sampeyan cepluk 70 tahun itu baru sampai paling ngisore jahanam. Kalau belum 70 tahun itu masih belum sampai paling bawah ya. Hadatsana nyeritani ing kita sapa Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq ibnu Ibrahim lan Ishaq ibnu Ibrahim qala ngucap sapa Qutaibah hadatsana nyeritani ing kita sapa Jarir Anil Mukhtar saking Mukhtar ibni Fulful an Anas bin Malik saking Anas bin Malik qala ngucap sapa Anas bin Malik qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana utawi ingsun awalun nasi iku kawitane manusa yasfa'u kang nyafaati sapa awalun nas fil jannati ing dalam surga. Wa ana utawi ingsun aksarul anbiya iku paling akeh-akehe para nabi. Wa ana utawi ingsun aksarul anbiya iku paling akeh-akehe para nabi apane tabaan pengikuti. Keutamaane Kanjeng Nabi iku pertama, beliau umatnya itu nanti mendapatkan syafaatul utma, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan juga Nabi Muhammad itu nabi yang paling banyak pengikutnya. Aktsarul anbiya'i tabaan. Nabi Muhammad itu paling banyak pengikutnya. Ya itu sudah pasti. Kenapa Nabi Muhammad paling banyak pengikutnya? Karena Nabi Muhammad khatimul anbiya. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Sehingga setelah Nabi Muhammad tidak ada yang namanya nabi dan rasul. Kalau ada orang setelah Nabi Muhammad kok bilang saya itu nabi atau saya itu rasul, maka itu dipastikan itu bohong. Kayak dulu yang ada di TV, siapa itu, Musodik atau siapa, itu semua itu bohong. Mereka itu cuman membuat-buat. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, penutup para nabi, maka untuk seterusnya semuanya itu umatnya Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Muhammad hidup sampai hari kiamat itu nanti umatnya Nabi Muhammad. Sehingga sudah dipastikan bahwa umat Nabi Muhammad itu umat yang paling banyak. Untuk nabi-nabi yang lain umatnya nggak terlalu banyak ya, karena mereka nggak di akhir. Tempatnya kan nggak di akhir. Umatnya Nabi Isa ya ketika Nabi Isa hidup sampai munculnya Nabi Muhammad. Nanti kalau Nabi Muhammad sudah diutus, bukan lagi umatnya Nabi Isa, nanti umatnya Nabi Muhammad. Wa hadatsana nyeritani na ing kita sapa Abu Quraib Muhammad bin Ala hadatsana nyeritani ing kita sapa Muawiyah ibnu Hisam
An Sufyan an Mukhtar, saking Sufyan saking Mukhtar Ibnu Fulful, an Anas bin Malik saking Anas bin Malik, qala ngucap sapa Anas bin Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun aksarul anbiya iku paling akeh pira-pira nabi. Ana utawi ingsun aksarul anbiya iku paling akeh pira-pira nabi, apane tabaan pengikute yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa ana utawi ingsun awaluman iku kawitane wong yakrau kang ngetuk sapa man babal jannati ing lawange surga. Babal jannati ing lawange surga. Dan Nabi Muhammad itu juga nanti orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, karena beliau yang memiliki hak syafaatul utma. Pintu surga, babul jannah itu enggak cuma satu ya, ada banyak sekali. Ada yang namanya nanti babud duha. Babud duha itu pintu duha namanya gitu. Pintu duha itu pintu yang dikhususkan untuk orang yang suka sholat duha. Jadi babul jannah itu sangat banyak. Lah orang di antara manusia di hari hisab itu nanti ada orang yang masuk surga secara langsung tanpa hisab. Di hadis yang pertama kan ada tadi. Man la hisaba alaihi min babil aimani min abwabil jannah. Ada orang yang tidak dihisab sama sekali, sehingga mereka nantinya diperbolehkan untuk masuk dari pintu manapun, entah itu pintu duha atau pintu apa, pintunya orang-orang yang berpuasa itu nanti ada. Semua amal perbuatan baik itu nanti ada pintu khususnya. Jadi hendaklah kita ketika hidup di dunia ini memperbanyak amal soleh dan menghindari segala kemaksiatan. Prinsip hidup di dunia itu apa? Prinsip hidup di dunia itu seperti Nabi Muhammad itu pernah bersabda, kun ka'abirus sabilin. Hendaklah Anda itu seperti orang abirus sabilin, orang yang lewat di perjalanan. Loh, kalau Anda itu orang yang lewat di perjalanan, seumpama Anda sini mau ke mana? Ke Jakarta. Anda ketika di perjalanan itu kan pingin cepat-cepat sampai. Ini tidak akan santai-santai, itu enggak akan. Kita pasti akan fokus untuk sampai tujuan. Lah begitu pula dunia ini seperti sebenarnya cuma perjalanan untuk menuju ke akhirat. Kun ka'abirus sabilin. Kita di dunia ini cuma mampir lewat, gampangnya gitu. Jadi jangan sampai dunia ini dijadikan tempat untuk bersenang-senang, seolah-olah nanti setelah mati itu nggak ada kehidupan lagi. Wis pokoknya ning donya seneng lah. Mati wis urusan guri lah, aja ngono. Dunia ini bukan tujuan. Tujuan itu akhirat. Dunia ini jembatan, gampangnya gitu kan. Jembatan menuju akhirat. Jadi di dunia itu jangan sampai santai-santai, males-malesan, ninggal sholat, terus ngaji ora tenanan, iku aja sampai. Bakal awake dhewe nyesel dhewe. Sampeyan iku nyesel dhewe. Wong Islam sing apik iku wong Islam sing piye? Wong Islam sing apik iku min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Itu di hadis lain ada kayak gitu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Wong Islam sing apik iku tarku ma la ya'nihi. Wong sing ninggal barang sing ora manfaati dhek. Sing ora manfaati apa ya akeh, pikir dhewe. Sing ora manfaati kok akeh, kaya apa seumpama ning pondok wae ngaji turu. Lah iku kan ora manfaati awakmu. Wae ngaji ora ngaji. Wae sekolah ora sekolah. Iku kleru awakmu. Bakale sampeyan ku nyesel banget. Waktu ning dunya iku sangat berharga sampai nek kalau Anda itu membaca Al-Qur'an, ungkapan orang kafir itu nanti ketika dia sudah masuk neraka, dia bilang, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal baik. Orang kafir itu nanti akan begitu, nanti ketika sudah dihisab, sudah masuk neraka, mereka akan bilang, Gusti Allah cobalah, tolong beri kesempatan satu kali aja, hidupkan saya lagi, saya ke dunia, nanti saya akan beramal baik. Mereka menyesal. Kenapa ya? Karena di dunia
tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu menyesal. Lah Anda nanti juga menyesal. Walaupun penyesalan Anda nggak seperti penyesalan orang kafir, Anda tetap akan menyesal kalau di dunia ini bersantai-santai, turu, guyon terus, apa? Yo wis sak liya-liyane kuwi lah. Wa hadatsana lan nyeritani nek kita sapa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Hadatsana nyeritani ing kita sapa Husain bin Ali an Zaidah saking Zaidah anil Mukhtar ibnu Fulful saking Mukhtar ibnu Fulful qala ngucap sapa Mukhtar ibnu Fulful qala ngucap sapa Anas bin Malik qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana utawi ingsun awalu syafi'in iku kawitane wong kang nyafaati. Ana utawi ingsun awalu syafi'in iku kawitane wong kang nyafaati fil jannati ing dalem surga. Lam yusaddaq ora den benerake sapa nabiun nabi minal anbiya saking pira-pira nabi. Ma ing perkara sudiktu kang den benerake sapa ingsun. Wa inna minal anbiya'i lan iku setengah saking pira-pira nabi. Nabiyan sapa nabi ma yusaddiquhu ora benerake hu ing nabiyan min ummati saking umatnya nabi illa rajulun kejaba wong wahidun kang siji. Ya, hadis ini menjelaskan tentang hadis yang tadi ana aktsarul anbiya'i tabaan. Nabi itu adalah Nabi Muhammad itu nabi yang paling banyak pengikutnya, sehingga beliau memiliki banyak kekhususan. Salah satunya kan awwalu syafi'in, orang yang pertama kali memberi syafaat. Nanti yang memberi syafaat enggak cuma nabi sebenarnya. Banyak juga orang-orang soleh itu juga bisa memberi syafaat, tapi tetap yang memberi syafaat pertama adalah Nabi Muhammad. Kayak contohnya orang-orang soleh dapat memberi syafaat ya, contohnya gini, orang yang hafal Al-Quran itu nanti kan dapat memberi syafaat keluarganya. Para ulama itu nanti dapat memberi syafaat santri-santrinya. Tapi tetap hak pemberi syafaat pertama, hak untuk memberi syafaat pertama itu Nabi Muhammad, syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Wa hadatsani lan nyeritani ingsun sapa Umar wan lakit wa Zuhair ibnu Harb qala ngendika sapa karone hadis lan nyeritani ing kita sapa Hashim bin Qasim hadis lan nyeritani ing kita sapa Sulaiman bin Mughirah an Sabit saking Sabit an Anas bin Malik saking Anas bin Malik qala ngucap sapa Anas bin Malik qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati nekani sapa ingsun babal jannati ing lawange surga. Babal jannati ing lawange surga yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat fastaftihu. Mongko njaluk bukaake sapa ingsun. Fastaftihu mongko njaluk bukaake sapa ingsun fayaqulu mongko ngucap sapa al-khazinu. Sapa al-khazinu wong kang jaga lawange surga. Atau malaikat ya. Fayaqulu mongko ngucap sapa al-khazinu malaikat penjaga surga. Man utawi sira man sopo istifham ini man sopo anta siro fa aku mongko ngucap sopo ingsun Muhammadun aku iku Muhammadun Nabi Muhammad fa yaqulu mongko ngucap sopo khazin bika kelawan panjenengan umirtu dan perintah sopo ingsun la aftahu orang buka sopo ingsun ya hadin kedua wong suci laftahu orang buka sapa ingsun ya hadin kedue wong suci qoblaka sadurunge panjenengan. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad masuk atau mendatangi pintu surga, malaikat penjaga surga itu akan bertanya, "Man anta?" Kowe iki sapa gampangane ngono? Dijawab, "Aku lu Muhammad, saya itu Muhammad." Nah, setelah dikatakan bahwa yang datang itu Nabi Muhammad, maka malaikat berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Oh gitu, saya ini diperintahkan Allah untuk tidak membukakan pintu surga kecuali setelah Anda saya bukakan pintu surga. Jadi nanti yang pertama itu ya Nabi Muhammad tetap. Yang pertama kali mengetok pintu surga Nabi Muhammad, yang mendapatkan kekhususan untuk dibukakan pintu surga pertama kali ya Nabi Muhammad. Hadasani nyeritani ingsun sapa Yunus ibnu Abdil A'la akhbarona ngabari ing kita sapa Abdullah bin Wahab qala ngucap
sapa Abdullah bin Wahab. Akhbaroni ngabari ni ingsun sapa Malik bin Anas an Ibnu Syihab saking Ibnu Syihab an Abi Salamah saking Abi Salamah Ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi lekule nabiyen iku kedue saben-saben nabi dakwatun utawi donga yatuha kang donga sapa nabi ha ing dakwah yatuha kang donga sapa nabi ha ing dakwah fauridu mongko pingin sapa ingsun an akhtabi'a yen to nyimpen sapa ingsun dakwati ing donga ingsun syafaatan krana dadi syafaat li ummati maring umat ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat li ummati maring umat ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Lah hadis iki nyeritakno nek kabeh nabi iku duweni donga sing mustajab. Donga sing mesti nek nabi iku ndonga karo donga kuwi mesti dikabulno karo Gusti Allah. Lah Nabi Muhammad iku yo duwe donga. Tapi donga kuwi disimpen karo Nabi Muhammad ape dienggo engko nek wis dina kiamat, dienggo nyafaati umate Kanjeng Nabi. Lah nek nabi-nabi liyane kan wis donga iku wis dienggo ning nggone donya. Kaya Nabi Nuh dongane kan la tadar fil ardi minal kafirina dayyar, kan ada itu di Al-Qur'an itu ada. Nabi Nuh kan doanya kan itu, ya Allah tolong semua orang kafir di dunia ini dimusnahkan. Itu doanya Nabi Nuh, sehingga oleh Allah dikabulkan dengan cara munculnya banjir besar yang membunuh semua orang-orang kafir. Yang selamat kan cuma kaumnya Nabi Nuh, ya kan? Dan Nabi Muhammad itu juga punya doa yang sangat mustajab, tapi doa itu belum dipakai di dunia. Sengaja disimpan oleh beliau nanti di hari kiamat untuk mensyafaati umatnya.